Om Swastiastu semeton. Oke, saya memiliki pertanyaan dari netizen. Itu gede, apakah kita ngiringan boleh ke rumah orang meninggal? Jangankan orang sudah ngiringan napak dewa ke rumah orang meninggal, ke rumah orang mesakapan aja nggak boleh. Mendagang di warung nggak boleh. Belanja ke warung, nyodok di warung, menaikkan baterai sambil ngopi, nggak boleh. Kemanapun dia melakukan penyumbatan, ke pura manapun, dia tidak boleh mereka di warung, dia harus bawa buntilan, bekalan untuk makan, baik makan di dapur pura maupun di halaman pura. Inilah semalakama orang ngiringan. Kalau orang ngiringan sudah menapak dewa, berarti dia sudah menyatukan jiwa dan para mahatmanya menunggal menjadi atman. Di sana dia harus menjaga kesucian dirinya, tubuhnya, supaya jiwa atmanya itu tidak meruntuhkan yang mati memboyangan dirinya. Itu semua. Disinilah semalakamanya. Oh, saya kemana mati? Nah, gitu komunitasnya mengatakan begitu. Mana bangkai, mana berjalan ke semua. Itulah pemikiran orang yang IQ-nya rendah. Di bawah standar IQ-nya hanya nyinyir, tidak mengerti arti dari sebuah ngiringan napak dewa yang telah dilakukan pewintannya pada diri manusia itu. Kata ada mengatakan tertentu boleh asal tahu mantranya boleh. Tidak ada itu menurut saya, menurut pembuktian saya buktikan itu kan dalam sastranya atau dalam omongannya, tapi dalam pembuktiannya saya nggak ada itu. Jangankan orang lainnya, saya aja marah langsung runtuh, yang mantu yang Indonesia langsung berupa hayang sekali. Nah itu dah, apalagi kita mau ngotori diri, marah aja nggak boleh. Nah disinilah kalau yang iringan itu memaksakan diri karena lah ke masyarakat, lah ke nyama, lah ke ini, kalau hati sengenah, dia datang jatuh yang mantu poyangan. Pada saat dia menyatukan, menunggalkan jiwatman dan para mahatmanya, terus yang datang ke rumah orang meninggal, yang meninggal pun akan tersesat rohnya selama ribuan tahun, tidak akan bisa berjalan yang benar. Artinya selalu permasalahannya ada, sehingga sempadannya akan menemukan kesengsaraan lebih parah. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Itu akibat orang ngiringan datang ke rumah orang meninggal. Karena komunitasnya kalau nggak dia datang, dia akan nyinyir, memaki-maki, menghina dan memusuhi. Begitu juga dia datang ke rumah orang mesakapan, ke rumah walaupun dia sudah mendengar-dengar bekalan-kalan, dia datang ke sana akan meruntuhkan perkawinan orang itu juga. Bisa cerai nanti ke depannya dibuatnya, karena bebaiknya akan meningkat karena runtuh para mahatmanya. Kalau yang lain itulah jadi bebaik. Begitu juga perbuatan warung meruntuhkan para mahatma dewa itu turun menjadi buang sampah. Disinilah semalakamanya yang ngiringan. Kalau dia gak bisa menjaga dirinya, makanya banyak panak balian, banyak panak ngaku, cak urang genah itu orang yang lantik. Orang jemaah yang pasti punya lantek sentana. Itu yang terjadi akibat melakukan hal-hal yang melanggar aturan kita. Disinilah kita harus menggali diri kita secara mendalam, mengetahui ajaran leluhur kita, tidak kamuflase hanya pembenaran aja dan kebahagiaan aja. Gak usah berkata yang baik-baik aja. Berkata yang baik aja sudah kelihatan ada banjir bandang, mererot orang mati, langsung dia berdoa di medsos, semoga tidak ada kematian. Sudah jelas doanya aja orang palsu sekarang. Apa yang dikatakan itu yang gak kelihatan. Karma itu tidak menentukan apa yang dikatakan. Begitu karma itu berjalan, kepingin mengatakan sesuatu, itu karmanya harus berjalan. Disinilah karma akan memangsa keturunannya yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan keluhurannya.
jangan mau ngiringan kalau masih belum tulus ikhlas menjalankan titahnya. Karena ini ngiringan itu harus betul-betul tulus ikhlas, tidak memikirkan duniawi lagi. Kalau yang ngiringan masih berdagang di pekan, yang mantuk pempoyangannya masih turun ke tingkatan uang samar, karena dagang itu adalah dewanin dagang adalah uang samar. Kalau yang ngiringan masih melakukan aktivitas pekerjaan di suatu tempat, masih mau sulup-sulup, masih rame-rame, berarti itu meruntuhkan yang mantuk pempoyangannya, sehingga dia ngayahin di pura nirtin orang. Di sanalah akan menyesatkan orang tangkil dan dirinya sendiri. Maka di sini banyak keturunan pemangku, keturunan Balyan khususnya, banyak latih. Karena dia tidak mempelajari secara mendalam ajaran leluhurnya. Karena sementara dia menggunakan kamuflase saja, yaitu kesenangan, kebahagiaan, walaupun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia, tetap dijadikan kebaikan. Yang penting katakan yang baik-baik aja walaupun dia salah. Berarti kan kalau dia terus mengatakan yang baik-baik saja, tidak pernah mengatakan kejujuran, jadi manusia itu tidak akan pernah berubah. Contoh, ada banjir bandang, terus banyak orang mati, terus berdoa di medsos, oh semoga tidak ada korban jiwa. Udah lihat di videonya banyak orang meninggal, mengatakan semoga tidak ada korban jiwa. Nah itulah kepalsuan, itulah kamuflasenya kebahagiaan aja. Kalau manusia terus begitu, manusia tidak mau melakukan perubahan, dia tidak akan mau introspeksi diri, dan dia tidak akan mencari jalan siapa diri saya, dia tidak akan mau berubah. Hanya begitu-begitu saja, jadinya karmanya menumpuk, walaupun sudah nggak berkenah baik, walaupun sudah membawa kenah luang, tapi yang mantap pempoyangannya tersesat di bawah, tetap kena pengleburan. Kalau masih layuan di rumah, tidak diperkenankan orang ngiringan ada di sana, biar tidak tersesat rohnya. Misalnya apabila ada cara yang lanus, misalnya orang lanus, berarti langsung ngaben, langsung nganyut, langsung nelepati, langsung ngerorasin, langsung berubah. Nah, itu di saat sebuah ngerorasin itu baru boleh datang ke sana supaya tidak menyesatkan. Karena orang meninggal itu sudah ngelanus itu langsung ngelingihan, berarti dia sudah bersih. Nah, di sana boleh datang ke sana. Sebelum itu terjadi, sebelum ngerorasin tidak boleh datang. Bukan harus luras lemang, bisa dalam satu hari itu dia akan melakukan ngerorasin apabila dia melakukan ngelanus. Kalau pemangku datang ke sana nguput, pemangku merjepati, pemangku dalam. Itu yang berwenang masuk ke sana. Nguput ya las-pas wadahnya, apapun itu. Apabila dia misalnya akan melakukan ngelanus, itu boleh, itu masuk semuanya, karena dia akan langsung menyatukan jiwatman dan paramaatma, akan melakukan ngelanus, langsung ngelingihin. Itu boleh. Hanya sekedar ngaben aja, apalagi mata 6 itu sudah gak boleh dimasukin. Karena akan menyesatkan persatuan paramaatma dan jiwatman itu menjadi atman itu akan betul-betul tersesat. Itulah yang kita belum dalami, belum bisa buktikan. Kalau gak bisa buktikan, gak bisa dibicarakan. Kalau kita menghafal sastranya, dibacakan, itu belum tentu kita bisa membuktikan, percuma juga. Karena pola palingnya secara mendalam yang harus kita gali. Bagaimana sebenarnya, makanya harus menggunakan titah, jangan menggunakan kenah. Kalau titah dijalankan, semuanya akan mendapatkan anugerah. Tapi kalau kenah dijalankan, itu gede pembenaran. Suksma.